Saudara, Senin kemarin KPK telah memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dugaan korupsi di institusi yang dipimpinnya, Kementerian Pertanian. Seiring dengan pemeriksaan ini berkembang pula opini jika Menteri Nasdem ini, Syahrul Yassin Limpo adalah salah satu menteri yang juga kader dari Partai Nasdem, menjadi target dari efek pertarungan politik jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Nasdem mengambil arah yang berbeda dengan partai penyokong pemerintah yang lain saat ini dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Benarkah dugaan seperti ini? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Gun Gun Herianto, pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, serta peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi Mas Zainur, Bang Saud, Mas Gun. Salam sehat. Pagi, Mas Bayu. Selamat pagi. Iya, Mas Gun, langsung aja ini langsung kita berpikiran setelah Johnny G. Plate, kemudian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Anda salah nggak publik ketika kemudian mengaitkannya dengan menjelang Pilpres? Ini kasus korupsi tapi politis, Mas Gun? Jadi begini, saya bukan orang hukum dan bukan aktivis yang bergerak dalam bidang korupsi ya. Saya membatasi diri kajian saya pada komunikasi politik. Ya. Memang pertanyaan Mas Bayu itu menjadi menarik ya dalam konteks kontestasi elektoral yang belakangan semakin eskalatif. Jadi apapun yang kemudian terhubung dengan aktor dan partai ya dalam pusaran kontestasi elektoral pasti dikaitkan ya dengan banyak hal. Terutama misalnya kalau belakangan muncul ya ragam pemberitaan yang menyangkut individu partai politik. Ya ini kan wilayah yang terbuka, persepsi yang terbangun yang terbuka. Sekalipun tentu ya, kedalaman satu kasus ya menyangkut misalnya individu, sebut aja misalnya Pak Menteri Pertanian, ataupun misalnya kemarin Menteri Komunikasi dan Informatika. Ya. Itu tentu harus didalami sekalipun kita memahami bahwa konstruksi hukum itu adalah wilayah yang harus kemudian dilakukan pembuktian dan lain sebagainya, ya itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain tentu juga ini terhubung dengan politik yang banyak terhubung dengan persepsi. Nah dalam kajian kami ya komunikasi politik ya memang fase krusial ya, seperti misalnya proses kandidasi, proses nanti kampanye, proses nanti conviction atau orang mempertimbangkan sebelum hari H pencoblosan. Itu adalah fase-fase krusial dalam konteks manajemen isu dan manajemen konflik. Nah, kalau Mas Bayu tanya bahwa apakah kemudian persepsi publik selalu akan terkait dengan rivalitas, ya itu tidak bisa dinafikan bahwa bandul politik elektoral itu kemudian masuk ya dalam pusaran diskursus publik terutama yang menyangkut isu-isu aktor maupun partai yang akan bertarung di 2024. Begitu Mas Bayu. Oke, nggak bisa dihindarkan bahwa ini kemudian akan terhubung dengan politis. Mas Zainur Rohman, saya tahu Pukat UGM banyak tahu informasi-informasi di belakang layar sebetulnya. Kalau di Kementerian Pertanian sendiri, sebenarnya memang kasus-kasus seperti ini kita masih di dalam penyelidikan, jadi kita belum tahu ini kasusnya seperti apa. Mungkin nanti kalau sudah penyidikan baru agak sedikit dibuka oleh KPK. Kita belum tahu, tetapi apakah di Kementerian Pertanian ini juga murni kasus korupsi ini ada? Bahwa kemudian persepsinya terbangun sebagai dihubungkan dengan politik, ya kita bisa mengerti lah, Mas Gun tadi sudah memberikan analisanya. Tapi ini murni kasusnya, paling tidak yang Pukat tahu lah, Mas Zainur. Ya, Mas Bayu, kalau kita ikuti perjalanan informasi kasus ini ya, saya sih melihat ini kasus yang terkait dengan anggaran di internal kementerian, gitu ya. Kalau dari modus kasus-kasus di berbagai kementerian tuh biasanya kan tidak jauh-jauh dari pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, kuota ekspor impor, atau juga pengisian jabatan publik. Tetapi sepertinya yang terjadi di Kementerian Pertanian, meskipun KPK belum mengumumkan, ini agak berbeda Mas Bayu.
Ada informasi ini adalah kasus terkait dengan gratifikasi dan juga kemungkinan kerugian keuangan negara yang bisa dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pengumpulan sejumlah dana secara reguler untuk kepentingan seorang pejabat begitu. Nah, ini kan pengumpulan dana ini membebani bagi para birokrat di internal kementerian. Kalau pengumpulan dana itu kemudian diwajibkan kepada para pejabat di internal kementerian, mereka tentu akan mencari sumber untuk menyetor. Nah, sumber itu kemungkinan juga akan dicari dari cara-cara yang tidak sah. Biasanya adalah mengotak-atik anggaran di internal, kemudian pelaporan perjalanan secara fiktif, atau juga menerima pemberian dari para penyedia barang dan jasa, Mas Bayu. Nah, saya percaya kalau KPK sudah masuk menginjak satu kasus di kementerian bahkan yang sudah diperiksa jumlahnya sangat banyak, saya percaya kasusnya solid, Mas Bayu. Nah, ini soal apakah kasus ini ada atau tidak ada dengan kaitan politik, tentu itu menurut saya adalah soal yang lain. Tetapi kalau dari sisi kasusnya sendiri, saya percaya KPK pegang alat bukti. Memang saat ini masih di tahap penyelidikan. Kalau di dalam KUHP penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana dan dapat atau tidaknya dilanjutkan di proses penyidikan. Tetapi kalau di KPK itu kan selangkah lebih maju. Mungkin Pak Saud nanti bisa jelaskan. Nah, jadi saya melihat memang kalau dari sisi kasusnya, saya pikir itu tidak akan terlalu repot bagi KPK untuk bisa membuktikan bahwa kasus ini memang kasus yang secara hukum ada alat buktinya, bisa dipertanggungjawabkan di depan persidangan sehingga nanti bisa dilakukan proses penuntutan. Nah, kalau soal apakah ini kemudian politik atau non politik, silakan ya teman-teman yang bergerak menganalisis dari sisi politik itu bisa melakukannya. Tapi bagi saya sih sebenarnya tidak ada soal, Mas Bayu. Apakah itu kemudian adalah pesanan atau bahkan kriminalisasi atau tidak, itu bisa dibuktikan menurut saya dengan beberapa hal. Yang pertama, apakah ada alat bukti yang kuat atau tidak. Yang kedua, apakah kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sejak lama diketahui tetapi baru diproses sekarang? Maka jika seperti itu, maka itu kemungkinan terkait dengan politik. Atau yang ketiga, kalau aparat penegak hukum memiliki alat bukti keterlibatan pihak-pihak lain yang sedang berada di kekuasaan tetapi berasal dari partai politik yang berbeda, ketika itu tidak diproses, maka itu kemudian ada yang disebut dengan tebang pilih, maka itu bisa disebut sebagai politisasi. Tetapi selama ada alat bukti yang kuat gitu ya, saya sih lebih suka semuanya saling buka, Mas Bayu, daripada mereka saling menutupi gitu ya. Nah, atau yang kedua, inilah kalau memang benar ini ada unsur politiknya, inilah pentingnya adanya pengimbang di pemerintahan, tidak semuanya berada di dalam. Kalau ada yang mengimbangi kan setidak-tidaknya yang mengimbangi ini pertama bisa saja akan diserang oleh yang sedang di dalam. Atau yang kedua, yang mengimbangi yang di luar itu kan akan melakukan pengawasan terhadap mereka yang ada di dalam. Ya daripada mereka saling tutup, lebih baik saling bongkar, Mas Bayu. Nah, terbayang kita sekarang mengenai kasusnya dari Pukat UGM, terutama Mas Zainur Rohman. Dan kasus ini kita yakini sampai saat ini, tentunya kalau KPK sudah seperti saat ini memeriksa banyak kasus, memeriksa banyak saksi, ini solid. Lepas dari ini politis atau tidak, saya rasa angle atau cara berpikir Pukat bahwa kasus korupsi harus terus dibongkar, apapun alasannya, kita bisa pahami. Nah, saya ke Bang Saud kalau begitu. Memang bisa KPK, ya pengalaman Bang Saud lah ketika memimpin KPK. Ada pesanan-pesanan, kasus tiba-tiba muncul, kok timingnya itu loh Bang Saud bisa saat-saat ini begitu. Ini kan jadi kayak pressure. Izinkan saya kemudian merasakan kebatinannya kita publik kemudian susah kita persepsi yang seperti Mas Gun katakan nggak menghubungkannya dengan politis. Kalaupun hari ini saya meyakini kasusnya pasti solid nih, pasti ada kasus korupsinya, kita tinggal dengar gitu. Bang Saud, memang timingnya bisa diatur dan yang ngatur ini bisa orang lain di luar KPK. Bang Saud. Ya, jadi memberantas korupsi itu memang kita harus bawa semua teori masuk di dalamnya. Teori manajemen, teori politik. Karena kan ini kan extraordinary crime. Crime yang luar biasa. Bahkan ada di dalam terminologi tahun 2011 itu yang disebutnya political expert person ya. Orang-orang politik yang punya potensi untuk kemudian melakukan transaksional, isu transaksional. Jadi kita harus membawa semua teori ke dalam ini
jangan mengabaikan teori yang lain. Jadi makanya ketika kalau ingat dulu, Mas Bayu ingat ada kasus Mbak Pau dulu ya, yang Mbak Pau EKTP itu. Ya. Ya itu kan kita antisipasi benar itu. Ini jangan sampai masuk ke 2019 baru kita selesaikan. Makanya kita selesaikan benar itu 2018. Jadi kita harus memang ya memang kalau memberantas korupsi di mana ada orang yang high profile person di sana ya pasti noisy, berisik gitu ya. Makanya saya sependapat dengan Mas Jainur tadi, ini kronologisnya gimana ini. Nanti kita bisa lihat nih. Iya kan, kalau sudah lama kenapa baru sekarang, kalaupun sekarang kenapa biasanya kasusnya itu kan kalau Kementerian Pertanian itu kasus-kasus besar. Itu makanya Menteri Pertanian sebelumnya itu bilang ke kita waktu itu, Pak Saud jagain kita ya. Kalau Pak Saud nggak bisa jaga di sini, patung Pak Saud aja taruh di gedung ini gitu. Jadi gini, sebenarnya KPK itu punya kendali untuk membuat persepsi publik atau siapapun bisa betul-betul fokus pada kasus korupsinya, tidak dibawa kemana-mana. Sebetulnya bisa, begitu ya Bang Saud? Iya, itu saya bilang tadi, kalau sudah mulai kegiatan pesta nasional ini kita harus hati-hati karena nggak bagaimanapun orang akan melihat itu. Karena kan kita bicara Indonesia. Iya. Kepercayaan, apalagi di tengah KPK yang sekarang sangat menjunam kayak gini, dewasnya kayak begitu. Dia mengeluarkan angka di tahanan gede. Kalau angka di tahanan menyangkut pegawai dia kencang, menyangkut pimpinan dia nggak kencang kan gitu kan. Jadi ini kan semua bagian-bagian yang bisa kita lihat. Kalau dikatakan nggak ada kaitan dengan politik, naif juga kita. Karena memang ada cara sebenarnya kalau memang, apalagi kalau kerugiannya cuma gratifikasi berapa lah itu ya. Jadi maksud saya, apa yang kita lakukan saat ini kalau memang ada buktinya, saya dengar juga partai politik yang mengatakan dia kalau memang betul ya kita siap mendukung, yang bersangkutan juga siap membuka segalanya ya. Ini kan terlihat bahwa ada niat baik dari tersangka gitu. Justru kita jadi melihat niat lainnya atau niat jahatnya dari penyidik kan gitu ya. Kita melihatnya di situ gitu. Mens reanya itu justru kenapa case ini diangkat di tengah case yang seperti ini wajar kalau dipertanyakan. Tadi Mas Gunggun sudah bilang, makanya kan teori, jangan bawa satu teori kalau ke KPK itu. Saya ke KPK itu teori kompleksiti aja saya bawa. Semua teori, sehingga kita lebih hati-hati. Nah kalau umpamanya katakan yang bersangkutan ada gratifikasi, itu kan 18 tahun ada luarsanya. Ya dulu nanti kemudian selesai pemilu udah. Jadi ini saya katakan kembali lagi, agak naif kalau kita katakan ini tidak ada kaitan dengan politik. Itu kesimpulan saya Mas Bayu. Ya, oke. Mas Gun, Anda setuju dengan Bang Saud nih, mantan pimpinan KPK soalnya. Jadi agak sulit bahwa ini nggak ada by design. Ada akan pengaruhnya, paling tidak bagi Nasdem yang kader-kadernya di kementerian sekarang berurusan dengan kasus korupsi. Satu di Kejaksaan Agung, satu di KPK. Bagaimana kita melihat ini, Mas Gun? Ini betul-betul solid, kasusnya memang ada, tetapi persepsi publik seperti ini, di tengah seperti ini kan bagi saya, kalau saya membayangkan diri sebagai Nasdem, ini merugikan sekali sebetulnya. Dan harusnya ini kan, kalau kata Bang Saud tadi, bisa dihindari sebetulnya. Kasus ini sebenarnya kan sudah lama. Kalau kasusnya solid dan sudah cukup kuat, bisa diatur waktunya agar tidak memunculkan persepsi yang dekat dengan Pilpres. Mas Gun. Iya Mas Bayu, itu ada satu terminologi menarik dalam komunikasi politik itu ya, namanya CPM atau Communication of Privacy Management. Tadi persis seperti bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bang Saud dan juga Mas Jainur Rahman ya, bahwa KPK bicara soal timing kapan misalnya memanage komunikasi ke publik, termasuk dalam konteks misalnya satu kasus hukum. Dan itu proses itu pasti akan bergulir menjadi satu wilayah perbincangan yang liar, itu pasti harus dimitigasi kan. Termasuk misalnya memasuki satu fase di mana 2023 itu kan bentar lagi proses kandidasi selesai, Oktober November masa kampanye. Maka kemudian orang akan melakukan yang disebutkan politik asosiatif ya, mengasosiasikan satu tindakan baik itu di wilayah hukum maupun politis itu dengan
konteks situasi yang sedang berkembang. Sebut aja orang bisa mengidentifikasi ini sebagai political pressure ya, atau tekanan politik. Nah, ini yang kemudian harus dijelaskan secara ajak. Halo Mas Gun. Tampaknya sinyalnya sedikit terganggu, tetapi nanti kita sambung lagi. Ya, melalui pembuktian-pembuktian di wilayah. Jangan sampai kemudian begini. Ya, saya agak khawatir kemudian ada kesan yang menguat kalau kemudian institusi KPK itu kemudian bisa tadi apa namanya ada proses politik dari kekuatan di luar yang kemudian memanfaatkan momentum ya untuk kemudian bukan hanya semata-mata kasus hukum nanti, tapi bisa menjadi political pressure bagi kekuatan tertentu begitu. Nah, ini yang kemudian satu hal yang makanya tadi saya mencermati betul apa yang disampaikan oleh Bang Saud, misalnya kayak kasus IKTP, bagaimana misalnya timingnya bisa diselesaikan sebelum memasuki tahun 2019 misalnya. Ini proses yang tentu mitigasi penting ya dalam konteks penegakan hukum. Jadi hukum tidak bisa dilepaskan ya dari atmosfer politik yang tentu berkelindan. Nah, konteks itulah yang menurut saya terhubung dengan dua hal, Mas Bayu ya. Pertama itu wilayah tentu framing ya pemberitaan media yang kemudian pasti akan berkelindan dengan isu hukum, ya, makanya kemudian harus dimitigasi apakah ini kemudian lebih kental muatan politiknya atau sebenarnya murni penegakan hukum. Nah, ini kan satu hal yang harus dimitigasi sejak awal oleh institusi seperti KPK ya. Yang kemudian yang kedua adalah soal bagaimana misalnya FCR atau finding, conclusion, recommendation atas kasus-kasus hukum ini berujung di mana. Nah, ini kan butuh yang disebut dan evidence base atau basis-basis data, basis bukti yang kemudian lebih kuat dibanding kemudian wilayah persepsi yang mungkin saja kemudian semua orang bisa memiliki tafsir atau memiliki makna yang berbeda-beda. Ini disebut makna polisemik ya. Satu hal itu bisa ditafsiri, bisa dimaknai berbeda-beda. Nah, secara politik ya tentu ini merugikan Partai Nasdem ya. Ya, secara politik ya. Kenapa? Karena kan ini terhubung dengan momentum yang sangat menentukan baik untuk elektabilitas partai maupun untuk komunikasi politik ya, bicara soal negosiasi-negosiasi Partai Nasdem. Konteksnya adalah pilpres karena ini kan fase krusial jelang Oktober, terutama fase akhir kandidasi pengusungan capres cawapres begitu. Oke, baik, nanti kita sambung bagaimana kemudian Nasdem harus bersikap dengan hal semacam ini ya, Mas Gun. Ingatkan saya kalau saya lupa nanti bertanya mengenai itu atau Anda silahkan saja menyampaikan. Mas Zainur, sedikit saja. Oke, kasus ini kita harapkan betul-betul solid. Indikasinya sudah terasa gitu. Nggak mungkin KPK, kalaupun timingnya harus sekarang, itu berarti kan harus mahal kalau sampai tidak solid kasus ini diangkat pada saat ini. Apa yang menurut Anda, Mas Zainur, atau Pukat harus lakukan oleh KPK, walaupun KPK sekarang mengatakan, enggak, ini nggak ada hubungan sama politis, 2 atau 3 kali sudah di media, tapi agak sulit persepsi ini tidak terbangun, bahwa ini ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Tapi kemudian kita bisa berharap apa bahwa kasus ini selain solid, apa yang bisa membuat kita berpikir bahwa iya, ini benar-benar memang harus sekarang waktunya dimunculkan. Itu apa dalam sebuah kasus korupsi, Mas Zainur? Saya transparansi dan akuntabilitas, Mas Bayu. KPK kan selama ini berlindung di balik status penyelidikan. Nah, status penyelidikan itu kan memang di situ belum ada tersangkanya begitu ya. Jadi KPK merasa masih punya waktu untuk melakukan pemeriksaan, melengkapi berkas-berkas, dan informasi yang harus disampaikan kepada publik itu terbatas dengan alasan kerahasiaan gitu ya. Agar misalnya para pihak itu tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain-lain gitu. Nah, tetapi kalau menurut saya dalam konteks jelang 2024 ada konteks sosial politiknya, maka menurut saya profesionalitas KPK itu sangat dituntut oleh publik. Publik itu nggak bodoh-bodoh amat gitulah, Mas Bayu ya. Sehingga yang bisa dilakukan oleh KPK adalah cepat ya,
tentukan status setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemimpin tertinggi di Kementan, yaitu Menteri Pertanian. Setelah ditentukan status, jika memang ia masuk tahap penyidikan, maka lakukan penyidikan sesegera mungkin, kemudian ajukan di depan meja persidangan. Sehingga di dalam semua proses itu KPK bisa menyampaikan informasi kepada publik secara transparan. Misalnya apa? Misalnya kasus ini kasus apa sih? Sampai sekarang kan KPK tidak menyampaikan. Betul. Yang diduga adalah ini kasus pengumpulan uang untuk setor kepada pejabat gitu ya. Tetapi sampai sekarang KPK tidak lakukan itu gitu ya. Yang kedua, siapa saja yang terlibat, bagaimana modus operandinya, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa pengawasan gagal untuk melakukan pencegahan, apalagi untuk melakukan penindakan dan seterusnya, itu tidak dilakukan, Mas Bayu. Sehingga publik bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh KPK ini, apalagi KPK ini kan tahu kita sedang dalam proses yang jelang 2024. Dan harusnya ini bisa dilakukan oleh KPK sekarang. Sebetulnya apa yang yang kita harapkan seperti analisa Anda ini sebetulnya bisa KPK lakukan, Mas Zainur. Bisa, Mas Bayu, sangat bisa. Jadi menurut saya yang pertama itu tadi ya, segeralah tentukan status gitu ya, status siapapun yang memang terlibat, termasuk status apakah dari penyelidikan sudah benar-benar didapatkan alat bukti untuk bisa naik ke penyidikan dan dapat tersangkanya. Yang kedua adalah sampaikan informasi secara jelas kepada publik begitu ya. Yang ketiga, jangan mengulur-ulur waktu ya, gunakan waktu sebaik mungkin gitu ya. Kenapa? Karena justice delayed, justice denied gitu ya. Keadilan yang ditunda-tunda itu adalah keadilan yang tertolak begitu ya. Artinya ini bisa merugikan banyak pihak begitu ya. Jadi ini perlu perlu proses penanganan perkara yang benar-benar profesional, tidak membuka celah penafsiran bahwa ini diulur-ulur begitu ya, apalagi dicari timingnya begitu ya, sehingga publik bisa dapat informasi dengan jelas. Itu yang kita harapkan dari KPK untuk proses saat ini. Nah, yang kedua, Mas Bayu, tadi saya katakan bahwa kalau KPK ingin menghindari tuduhan bahwa KPK itu bisa di-remote dari luar, KPK bisa dipesan secara politik dari luar, KPK proses kasus-kasus lain yang sampai sekarang masih tertunggak yang itu terkait dengan politik. Contoh apa? Harun Masiku. Harun Masiku itu kan sangat kuat dugaannya terkait dengan partai dari warna lain begitu ya. Dan itu kan bukan melibatkan Harun Masiku saja, tetapi melibatkan aktor-aktor lain yang itu merupakan juga politisi yang memiliki posisi yang sangat kuat di partai politik lain. Jadi kalau KPK juga proses gitu ya, partai dari kelompok lain, itu publik akan percaya, oh iya KPK tidak pilih-pilih, KPK tidak pandang bulu, KPK tidak bisa di-remote gitu. Itu menurut saya bisa menjadi bukti kepada publik, Mas Bayu, bahwa KPK itu memang independen. Kenapa? Karena KPK itu memang adalah lembaga anti korupsi yang bersifat independen sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 sebagaimana diubah dalam 2019 dan itu juga memang merupakan konsep lembaga anti korupsi di dunia, Mas Bayu. Idealnya memang KPK harus bersifat independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, tidak bisa di-remote dari luar, Mas Bayu. Ya, baik. Kita dapat poinnya jelas sekali mengenai apa yang harus dilakukan KPK supaya persepsi publik tidak kemana-mana. Bang Saud, nanti akan saya minta tanggapannya sebagai mantan pimpinan KPK usai jeda. Tetap. Ya, saudara, kami lanjutkan dialog kami berkaitan dengan ada Menteri Kader Partai Nasdem yang juga tersangkut dugaan kasus korupsi dan sekarang sedang ditangani kasusnya oleh KPK. Masih ada Gun-Gun Herianto, analis politik atau komunikasi politik, Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Sebelum jeda tadi Mas Zainur memberikan analisanya, saya ambil garis bawah tebal, stabilo, kasih tanda petik. KPK harus tidak boleh tebang pilih. Kasus ini ada hubungannya dengan partai tertentu, Nasdem. Ada juga Harun Masiku yang juga sampai sekarang belum jelas penanganannya, juga terkait dengan sebuah partai politik. Nah, kalau dua-duanya ini dikerjakan oleh KPK sebagai PR oleh KPK untuk pemberantasan korupsi, mungkin saya sebagai publik tidak terlalu punya banyak kesempatan, punya persepsi yang berbeda-beda seperti kata Mas Gun tadi. Bang Saud, Anda setuju hal analisa dari Mas Zainur tadi? Bang Saud. Ya, jadi memang saya berpikiran begini, bahwa kalau memang mereka
ditugasi dalam arti memang memberantas korupsi secara perform gitu ya, secara berintegritas gitu, tentu tidak akan menimbulkan tanya-tanya. Saya selalu mengatakan tandanya politicking itu kan kasus gampang dibikin susah, kasus susah dibikin gampang. Ini kan sebenarnya kasus gampang ini kok dibikin susah kayaknya gitu. Ini sederhana banget ini kalau memang betul kasusnya SPJ, di setiap SPJ ngambil uang sekian gitu ya. Itu kan terbukti banget itu easy gitu. Jadi maksud saya kasus gampang dibikin susah, yang susah malah dibikin gampang gitu ya. Itu menunjukkan politikingnya sedang terjadi di sana. Nah oleh sebab itu saya mengatakan kalau memang kita masih mau berpikir bahwa kalau masih mau ya, tapi saya pikir nggak bisa diharap lagi ya sampai nanti presiden barunya muncul lah. Ya, undang-undang KPK yang dikembalikan dan seterusnya. Okay. Nah, kalau kita kembali kepada prosesnya, sekali lagi saya harus menekankan, kalau memang terbukti ada gratifikasi atau apapun bentuknya, apakah itu pasal 2, pasal dan seterusnya, pasal 5, pasal 12 dan seterusnya, itu kita harus bawa ke meja pengadilan. Nggak bisa dong favoritism. Tapi pada bagian lain, kita akan memahami bahwa persoalan internal KPK ini kan sudah terbukti bahwa mereka tuh saat ini kacau balau bener gitu. Sudah nggak kayak organisasi penegak hukum, sudah mirip-mirip sekali organisasi politik gitu, menarget politik, ya kan? Jadi sekali lagi kalau kita memang masih mau melakukan penegakan hukum dengan rumus-rumus penegakan hukum, terlebih extraordinary crime ini, ya mereka harus extraordinary hati-hati, extraordinary smart, termasuk yang saya bilang itu. Bila kita 2018 karena 2019 akan pemilu, kasus IKTP itu kita speed up supaya nggak ada kesan-kesan di politicking. Ya. Kenapa Bang Saud mengatakan KPK sekarang lebih ada politis? KPK berkali-kali kita kejar juga bahwa mereka mengatakan kasus ini nggak ada politisnya. Mau di Johnny G. Plate maupun di kemungkinan Syahrul Yassin Limpo. Bang Saud, apa tanda-tanda yang menguatkan itu menurut Bang Saud sebagai mantan orang dalam di KPK? Ya kita kan tahu mereka sekarang di bawah partai politik yang mana. Kan sudah ada bukti-bukti dia ketemu dengan bilateral dengan seorang pimpinan parpol. Kan itu udah menunjukkan bukti-bukti itu nggak bisa kita hilangkan begitu saja bukti-bukti itu. Ya kan? Bahkan ada videonya. Kemudian kita lihat juga kalau kita kaitkan dengan kasus yang lebih spesifik. Tadi Mas Jainur sudah nyebut soal soal kasus Harun Masiku. Terus kemudian kasus yang terkait dengan bansos itu kan sudah ada nama satu yang sebenarnya sudah bisa ditersangkakan terkaitkan juga dengan politiknya partai politiknya yang terkait dengan Harun Masiku. Semua kasus-kasus itu kan udah diperiksa Dewas mengatakan nggak terbukti, Bang Saud. Ya itu samanya saya bilang tidak terbukti itu apa? Jangan-jangan hanya seperti ketika dia nanya sama saya, Pak Saud dapat bukti dari mana? Bukti saya C3. Media, tapi kalau media nggak benar kan pasti orang protes. Jangan katakan unsur media karena saya dapat informasi media, saya nggak ketemu langsung di SDM, saya dikatakan bahwa informasi saya tidak valid. Ya tugas dia untuk mencari informasi kebenarannya. Jadi sekali lagi, kalau memang dikatakan ini tidak ada kaitan dengan politik, bukti-bukti menunjukkan dia sudah diremote kok. Iya kan? Sudah jelas itu, kita nggak bisa menafikan lagi. Ada banyak yang favoritism di sana. Bahkan dia sudah seperti merasa seperti I am the law gitu. Jadi dia bisa melakukan apa saja, kemudian Dewasnya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu, Mas. Oke. Baik. Terbayang sekarang kalau bicara dengan Bang Saud itu saya selalu mendapatkan kesan ada KPK sekarang sudah agak sedikit berbeda dan saya mengerti mengapa posisi-posisi itu selalu disampaikan oleh Bang Saud. Saya ke Mas Gun sedikit. Mas Gun, selain KPK yang menjadi perhatian publik sekarang adalah selalu mengatakan bolehlah kepada partai politik yang sekarang sedang berkuasa atau kepada pemerintah yang sekarang sedang berkuasa bahwa ini by design kayaknya memang disengaja begitu. Nah kira-kira itu kan obrolan kalau sambil ngopi dengan teman-teman, waduh kemarin Kominfo, sekarang Kementan, mungkin berikutnya adalah Kementerian KLH dan K, gitu, ya kan kira-kira begitu tuh bayangan kita. Artinya harus ada yang menjawab juga pemerintah berkaitan dengan ini secara analitis Anda sebagai komunikasi politik, Mas Gun menurut Anda, atau juga Nasdemnya juga harus menjawab ini, menurut Anda Mas Gun? Jadi gini Mas Bayu ya, pertama menurut saya yang paling penting juga itu adalah
role model dari pernyataan-pernyataan publik yang berpotensi untuk kemudian menjadi masalah. Contoh misalnya, kalau saya termasuk yang mengkritik ya ketika misalnya penggunaan diksi cawe-cawe begitu ya, karena itu contoh misalnya itu bisa kemudian diinterpretasi dengan liar ya. Meskipun ya tentu ya sudah ada semacam klarifikasi ya bahwa itu adalah dalam konteks politik kenegaraan, tetapi kemudian kan seperti tindakan itu seperti sekuensial. Jadi ada satu pernyataan muncul di satu konteks ya, dan kalau tidak cepat proses memberi semacam klarifikasi, itu pernyataan akan menjadi equivocal communications ya, komunikasi itu kemudian menjadi satu hal yang multi interpretasi. Nah itu yang kemudian sempat muncul pada saat Pak Presiden misalnya menggunakan kata cawe-cawe begitu ya, dan saya kira bukan di situ poin saya. Politik istana, politik pemerintah dalam realitas kontestasi elektoral menurut saya memang harus jauh lebih hati-hati ya. Kenapa? Karena langkah-langkah strategis pemerintah terutama oleh aktor-aktor penting seperti presiden dan circle-nya itu akan kemudian menjadi semacam asupan ya bagi ragam pemberitaan, ragam diskursus publik yang kemudian kalau semakin sering ya menggunakan semacam tindakan simbolik ya, bukan hanya kata-kata, seperti tindakan simbolik yang lebih dekat pada salah satu misalnya capres begitu ya. Nah itu akan kemudian diinterpretasi bahwa bandul politik istana kemana, dan itu kemudian kurang memberi misalnya semacam apresiasi pada atau sebut aja proporsi yang seimbang misalnya dengan kelompok lain. Nah hal seperti ini kan bisa kemudian memantik yang disebut dengan interpretasi publik ya, bahwa ada semacam arah atau bandul politik yang mengarah pada satu kekuatan dan tidak pada kekuatan lain. Nah Pak Presiden tentu harus berdiri di atas semua kelompok, harus berdiri di atas semua kandidat, termasuk menurut saya dalam konteks ini adalah peran pemerintah ya saat ini dan ke depan, terutama di menjelang 14 Februari 2024. Kalau soal partai ya seperti Partai Nasdem ataupun partai-partai lain ketika diterpa isu dalam konteks misalnya yang terhubung dengan atau berpotensi menjadi krisis ya institusi, itu pasti kan mereka akan mengelolanya, dan ini bagian menurut saya standar dalam protokol komunikasi ya. Protokol komunikasi itu kan ada 12 standar. Salah satunya adalah bagaimana misalnya memanage isu yang berpotensi mengarah pada krisis komunikasi. Kira-kira begitu Mas Bayu ya. Ini pasti dilakukan oleh Partai Nasdem ya, dan juga partai-partai lain yang bersiap akan tadi bahasa Mas Jainur itu saling serang, terutama bukan hanya di wilayah politik saja melainkan juga di wilayah hukum begitu. Oke. Kita dapat poinnya, dan saya garis bawahi menarik Mas Gun mengatakan pemerintah harus juga berhati-hati dalam berkomunikasi, karena Pilpres ini semua akan bisa punya persepsi yang berbeda. Setiap langkah, setiap ucapan dari pemerintah, apalagi tokoh-tokohnya, spokesperson-nya lah, sampai ke presiden. Mas Zainur, koreksi saya, ini kita kembali ke kasus di Kementerian Pertanian yang sekarang sedang diselidiki oleh KPK. Sejauh ini sudah ada Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta yang sudah diperiksa. Ini petinggi-petinggi ini di Kementerian Pertanian. Pak Menterinya juga sudah diperiksa hari Senin kemarin. Tapi seberapa besar kemungkinan dengan dugaan kita ini kasus berkaitan dengan anggaran, gratifikasi, pengumpulan dana untuk pejabat, akan menyeret, akan menjadikan tersangka? Saya memudahkan saja biar langsung Pak Menteri Pertanian saat ini akan bisa menjadi tersangka. Karena membaca dari analisa Bang Saud, kalau ia ini semacam sudah disetir, ini kan bisa terus digoreng, dimainkan panjang kali lebar, nggak ketahuan kapan tersangkanya, ditunda dulu, nanti kemudian muncul lagi, kalau boleh saya menebak begitu. Sehingga kemudian buruk terus bagi sebuah partai politik, ujung-ujungnya nanti ke Pilpres dan lain-lain.
Nah, sampai sejauh mana, Mas Zainur? Ini saya mengerti bahwa ini harus cepat sebetulnya, cepat umumkan sehingga kemudian tidak dimain-mainkan sampai begitu panjang isu-isu seperti ini. Mas Zainur. Ya, Mas Bayu, tentu kalau kita perhatikan dari informasi yang disampaikan oleh KPK dengan sangat terbatas itu memang sepertinya ini ada beberapa pejabat ya di internal Kementerian Pertanian tadi sudah disebut sekjen, ada direktur. Nah, direktur ini kan yang Mas Bayu sebut tadi adalah orang kepercayaan dari Pak Menteri yang dibawa dari Sulawesi Selatan begitu ya. Tadinya adalah pegawai di Pemprov Sulsel, kemudian masuk ke Kementerian Pertanian. Itu masih baru ya di tahun 2019 gitu. Nah, kalau pertanyaannya ini apakah akan sampai puncaknya, ya menurut saya memang justru itulah yang ditarget oleh KPK berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Sepertinya justru KPK ingin melihat apakah Menteri Pertanian ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena terlibat misalnya menerima aliran-aliran dana itu. Saya melihatnya justru memang tujuan utama dari KPK adalah Menteri Pertaniannya. Apakah KPK akan dapat untuk menjerat Menteri Pertanian dengan alat-alat bukti yang sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkan di depan persidangan atau tidak? Ya, kita tunggu waktu. Nah, maksud kita adalah kita menunggu waktunya itu jangan terlalu lama karena ini kasus juga sebenarnya bukan kasus baru-baru amat. Kalau KPK mengatakan ini sudah diproses penyelidikan dari awal tahun 2023 dari bulan Januari, tetapi kan KPK juga menyampaikan bahwa kasus ini adalah dugaan pengumpulan dana setoran kepada pejabat dari tahun 2019. Artinya ini seharusnya sudah bisa dilakukan oleh KPK di jauh-jauh hari, atau yang kedua setidak-tidaknya jangan buying time kemudian membuka ruang-ruang spekulasi. Nah, tadi soal bagaimana perspektif dari eksternal, menurut saya itu justru Mas Bayu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Dari zaman dulu publik tidak pernah mempermasalahkan sebenarnya gitu ya, kalau ada seorang politisi, pejabat publik itu dijerat oleh KPK bahkan misalnya bersamaan dengan satu momen-momen politik tertentu. Kenapa? Karena publik percaya gitu ya terhadap independensi KPK. Publik melihat KPK tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, dan bisa dilihat oleh publik KPK hajar semua kalau memang ada alat bukti yang menunjukkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka. Nah, saat ini KPK redup kepercayaan publik terhadap KPK dimulai dari revisi Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang 19. Ya, Undang-Undang 19 itu sangat mereduksi derajat independensi KPK di semua sisi. Termasuk kalau dari tadi dibahas Dewas, ingat Dewan Pengawas KPK itu untuk pertama kali, ya itu yang sekarang menjabat, itu adalah orang pilihan presiden sendiri tanpa panitia seleksi. Artinya tidak ada independensi secara desain di mereka. Secara personal kita admire mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang selama ini punya rekam jejak begitu ya. Tetapi secara prosedur pengangkatannya saja sudah tidak independen kok. Nah, sehingga kalau sudah tidak independen dari sisi pengangkatan, kita tidak bisa mengandalkan Dewan Pengawas untuk menjaga independensi KPK agar tidak di-remote oleh eksternal. Yang kedua, dari konfigurasi pimpinan KPK yang sekarang, ini kan pimpinan-pimpinan KPK yang selalu ada catatan publik. Bahkan sudah satu mengundurkan diri karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, bahkan diduga melakukan tindak pidana yang sayangnya sampai sekarang juga tidak diproses oleh aparat penegak hukum manapun. Itu artinya memang ada problem serius di internal KPK. Oleh karena itu, karena KPK-nya sudah berkurang derajat independensinya, ya perilaku perbuatan-perbuatan internalnya juga tidak bisa dipercaya oleh publik 100%, kemudian timbul persepsi-persepsi dari eksternal terhadap proses-proses hukum yang sekarang sedang berlangsung. Sehingga menurut saya ya ke depan seharusnya jika memang Indonesia ingin punya badan anti korupsi yang bersifat independen, harus dikembalikan independensinya seperti yang dulu. Dan itu yang seperti itu bisa disuarakan, Mas Bayu, dari pihak-pihak yang merasa sebagai korban seperti Nasdem ini. Nasdem kan punya anggota DPR, ya suarakan di Komisi 3 gitu ya agar KPK ini bisa independen. Atau anggota DPR Nasdem di Komisi 3 juga bisa meminta akuntabilitas kepada Jaksa Agung dalam proses penanganan Pak Joni G Plate atau dalam proses penanganan
mantan kepada KPK begitu ya. Dan mereka juga dapat mendesain ke depan KPK agar seindependen mungkin. Jangan sampai ada anasir-anasir dari eksternal yang dapat mempengaruhi independensi KPK sehingga KPK bisa digunakan sebagai alat permainan politik. Nah, menurut saya itulah indahnya ada pengimbang, Mas Bayu. Jangan di dalam semua. Kalau di dalam semua publik gelap, nggak bisa melihat begitu kan. Kita paham kok bahwa memang ada keresahan-keresahan ya di pihak-pihak yang berada di eksternal pemerintah, khawatir dikerjai oleh alat-alat penegak hukum. Kita tahu itu. Tapi yang menurut saya dua yang saya catat. Yang pertama, jangan sekali-kali melakukan korupsi. Udah, kalau tidak korupsi tidak ada celah lagi, Mas Bayu. Ya. Yang kedua, ini seharusnya menjadi kesadaran bagi semua politisi bahwa kekuasaan itu sementara, tidak ada yang abadi. Semua itu temporer, Mas Bayu. Roda itu berputar. Sekarang berkuasa, besok bisa di luar gitu ya. Sehingga sekarang oke, bisa aman. Tetapi ingat, tindak pidana korupsi itu bisa diproses kapanpun dengan daluarsa 18 tahun gitu ya. Ya kalau memang ingin selamat dunia akhirat, ya jangan sekali-kali lakukan korupsi dan sadari betul bahwa semua bisa diproses suatu hari. Kalau mau semuanya fair, dengan permainan yang adil, maka semua non-partisan, bipartis semua ya, di atas kepentingan partai politik, buatlah lembaga anti korupsi yang bersifat independen. Kembalikan independensi KPK. Orang semua yang di luar sekarang juga dulu juga sepakat kok dengan revisi Undang-Undang KPK. Sekarang baru merasa menjadi korban. Ya kalau saya sih, saya sangat ingat betapa pedihnya kita yang selama ini bergerak di bidang anti korupsi. Betapa Undang-Undang 19 itu mempreteli independensi KPK, Mas Bayu. Ya, oke. Sudah dapat betul poin-poinnya berkaitan dengan kasus ini. Tapi saya ingin berikan kesempatan terakhir sebelum kita tutup. Bang Saud, profesionalisme independensi KPK pada saat ini masih kita bisa berharap, paling tidak untuk kasus di Kementerian Pertanian ini, sehingga kemudian tidak ada persepsi yang lain, betul-betul kasus korupsi. Bang Saud. Ya, mereka harus buktikan itu ya. Harus buktikan bahwa mereka tidak politicking, mereka perform, mereka sesuai dengan azas-azas pemberantasan korupsi dan seterusnya, transparan, akuntabel, tidak konflik of interest. Kan tiga-tiga hal ini mewarnai pikiran mereka, keadaan di dalam. Nah, oleh sebab itu berikutnya adalah bagaimana kita yang berada di luar ini, civil society, ya harus mengawasi ini nih. Makanya ketika kemarin kasus yang pertama itu yang menyangkut Nasdem, kan saya gambar sendiri semua kasusnya. Ternyata ada dari awal saya curiga ini pasti yang perusahaan ini sebagai konsorsium harus diambil. Makanya saya ke Komisi 3 waktu itu. Ya kan, ini nggak benar ini, jangan memihak begini satu sisi. Nah, kemudian belakangan ini jadi tersangka. Yang di situ juga banyak hal-hal yang bisa kita simpulkan bahwa teori-teori beneficial ownership dan berikutnya ya, dan hal-hal lain yang membuat kita makin yakin gitu. Kalau mereka yakin beneficial ownership, seharusnya sejak awal itu sudah ditersangkakan, walaupun kasusnya di kejaksaan ya. Tapi maksud saya adalah bahwa bagaimana kita bisa melakukan ini, keadilan yang akan datang dan semua pihak-pihak yang terlibat terkait dengan ini harus diselesaikan. Ya harus diselesaikan, jangan favoritism, jangan memilih sesuatu terus kemudian menyingkirkan yang mereka ada konflik of interest di sana. Nah, itu mereka harus buktikan bahwa mereka tidak politicking, tapi nyatanya kan sampai hari ini yang kita lihat itu sangat maksimal politicking-nya. Ya kan, masa kita harus nyebutin 1 sampai 100 sih? Ya kan, Harun Masiku, kasus kemudian yang cerita-cerita geledah di kantor DPP, terus kemudian kasus yang barang bukti hilang di Kalimantan, ya kan, 1 truk barang bukti hilang itu gila itu, ya kan, terus kemudian apa lagi, Mas Yainur hafal itu lebih 100 kali, itu. Jadi maksud saya jangan dibilang ini tidak, kita punya fakta bahwa mereka itu sekarang favoritism. Kalau kita nggak mau bilang politicking lah gitu ya, memilih kasus gitu. Jadi ya udah, saya bilang udah kita biarin lah, pilih presiden yang benar, nanti undang-undang KPK kita kembaliin. Oke, sebagai sebuah harapan bagaimana kemudian perang terhadap korupsi nanti masih akan terus berjalan. Saya sebagai publik masih senang bisa berbincang terus dengan Bang Saud, Mas Zainur Rohman, dan juga Mas Gun Gun Herianto untuk mengingatkan semua pihak. Sebetulnya tidak ada jalan sebetulnya untuk korupsi dan kita sedang menuju terus ke sana sebagai sebuah optimisme. Walaupun kecil tapi cahayanya masih ada di ujung lorong sana.
Bang Saud terima kasih, Bang Zainur terima kasih, Mas Gun terima kasih. Kita pantau terus situasi di Kementan yang sekarang sedang ditangani KPK. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Ya, itu dialog kami pada pagi hari ini. Kita masih akan terus pantau situasi KPK yang terus akan menyelidiki dan mungkin akan naik nanti ke penyidikan kasus di Kementerian Pertanian. Kami jeda dan sebentar lagi Valentina Sitorus akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Banyak juga